Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Farita Afla. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan imigrasi dalam pembuatan visa di negara Jepang. Sebelumnya saya menjelaskan tentang visa terlebih dahulu. Visa adalah suatu rekomendasi yang diberikan kepada warga negara asing untuk bisa masuk ke negara Jepang. Bukan berarti mutlak bisa masuk ke negara Jepang, tetapi keputusan terakhir ada di pihak imigrasi Jepang saat telah mendarat ke negara Jepang. Yang kedua itu pemberitahuan peraturan baru dalam masuk ke pintu masuk negara Jepang. Dengan penanganan COVID-19 ini, pemerintah negara Jepang telah menentukan untuk menerapkan peraturan baru di pintu masuk negara Jepang sebagai langkah penanganan penyebaran COVID-19. Yang pertama itu ada penghentian sementara terhadap kedatangan baru dari negara asing untuk datang ke negara Jepang. Yang kedua itu ada pemberhentian sementara kebijakan khusus dari pemukiman di negara Jepang untuk masuk kembali ke negara Jepang setelah melakukan perjalanan bisnis dari luar negeri. Yang ketiga itu adalah peningkatan tindakan karantina dengan adanya kebijakan baru ini. Negara asing yang datang ke negara Jepang dengan telah ditemukan kasus penularan varian baru dari penularan COVID-19. Untuk pembuatan visa ini sendiri, yang pertama itu pemohon visa tidak bisa diterima apabila seluruh persyaratan tidak dipenuhi atau tidak lengkap. Yang kedua itu setelah pemohon diperiksa, apabila diperlukan dokumen lain sebagai tambahan akan diminta kemudian. Yang ketiga itu pemohon visa hanya akan diproses di konsultan dengan sesuai wilayah yurisdiksi masing-masing. Proses pembuatan visa minimal 4 hari selama hari kerja. Untuk biaya visa itu pertama ada visa single entry, harga lama pada tahun 2020 itu nominalnya 390.000, tetapi di harga tahun 2021 ini menjadi 410.000. Untuk kedua itu visa multiple entry, harga lama itu 780.000 dan harga sekarang itu 810.000. Untuk visa transit, harga lama dan harga baru masih dengan nominal 90.000. Untuk jam kerja dalam pembuatan visa ini dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk pengajuan permohonan visa itu pukul 8.30 sampai dengan 8.30 sampai dengan 12.00. Untuk pengambilan paspor itu dari pukul 13.30 sampai dengan 12.00. Tentang pengajuan aplikasi visa dan registrasi bebas visa oleh perwakilan. Yang pertama itu anak berusia di bawah 16 tahun, orang berusia 60 tahun, dan orang yang memiliki keterbelakangan fisik. Yang kedua itu pemohon dengan paspor diplomat atau dinas dengan tujuan kunjungan dinas. Yang ketiga itu pemohon menggunakan permohonan visa melalui biro perjalanan yang sudah disetujui oleh kantor Konsulat Jenderal Jepang. Untuk kriteria pengeluaran visa ini yang pertama, pemohon memiliki paspor yang berlaku dan berhak masuk kembali ke negara Jepang. Yang kedua itu seluruh dokumen yang harus diserahkan harus asli, lengkap, dan memuaskan. Yang ketiga, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara asing ini selama berada di Jepang statusnya sipil atau posisi pemohon pada masa tinggal pemohon harus memenuhi persyaratan tentang status tinggal dan masa tinggal selama di negara Jepang. Yang keempat itu pemohon tidak termasuk dalam pokok-pokok yang disebutkan. Untuk persyaratan dokumen visa Jepang itu bisa kita lihat dari slide yang saya tayangkan ini. Lalu formulir pengisian visa juga bisa saya lampirkan di video ini. Nah, lalu ada cara pembuatan visa dan izin kunjung tinggal. Yang pertama itu izin visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga. Yang kedua itu visa kunjungan sementara untuk melakukan liburan dengan biaya sendiri. Yang ketiga itu ada
visa kunjungan sementara untuk tujuan bisnis, dan visa khusus dan visa transit. Untuk visa kunjungan sementara ini harus melengkapi, yang pertama itu ada paspor, yang kedua itu ada fotokopi KTP, yang ketiga itu pengisian formulir visa dengan mengumpulkan foto 4x4 dengan tanpa latar, lalu memberikan bukti pemesanan tiket, jadwal perjalanan, surat keterangan bekerja, surat undangan, lalu dokumen yang berkenaan dengan biaya perjalanan. Bedanya dengan visa transit dan visa khusus itu, untuk visa khusus itu ditambahkan dengan Certificate of Eligibility, dan visa transit itu menyertai sudah memiliki visa atau izin untuk masuk ke negara tujuan, dan ditambah dengan tiket asli dan fotokopi, tidak diperbolehkan tiket open. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.